polemik pemecatan Sintayong, risiko, reputasi, dan masa depan timnas Indonesia. Polemik pemecatan Sintayong, risiko besar di tengah ekspektasi publik. Sintayong, pelatih timnas Indonesia, kembali menjadi sorotan setelah kegagalan timnas di Piala AFF 2024, meski ia telah membawa banyak perubahan positif. Tekanan untuk menggantinya terus mengemuka. Pengamat sepak bola nasional, Gusnul Yakin, menyebut bahwa risiko dan keberanian adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan seorang pelatih. Gagal di Piala AFF 2024. Apa yang salah? Setelah hasil buruk di Piala AFF 2024, banyak pihak mempertanyakan kinerja Sintayong, namun kesuksesan seorang pelatih tidak hanya diukur dari trofi yang diraih, tetapi juga dari proses dan perjuangannya membangun tim. Dalam dunia kepelatihan, kegagalan seringkali menghapus semua prestasi besar yang pernah diraih. Sintayong mengalami hal ini sekarang. Publik menuntut perubahan drastis, ujar Gusnul Yakin. Keberanian Sintayong, risiko yang harus diambil. Gusnul Yakin menyoroti bahwa Sintayong adalah sosok pelatih yang berani mengambil risiko. Langkah ini terlihat saat ia menangani timnas Indonesia dengan taruhan reputasi besar, terutama setelah sebelumnya sukses di berbagai kompetisi internasional. Pelatih yang ingin sukses harus siap bertaruh. Sintayong melawan arus dengan pendekatan strateginya, meski tahu risikonya sangat besar, tambah Gusnul. Salah satu contohnya adalah keberanian Gusnul sendiri saat melatih Arema Indonesia di Island 2009. Ia menghadapi penolakan ketika merekrut Roman Cemelo, tetapi akhirnya keputusannya terbukti tepat. Perjalanan Sintayong dari Korea Selatan ke Indonesia, rekam jejak di Korea Selatan. Sebelum ke Indonesia, Sintayong adalah pelatih dengan segudang pengalaman. Ia pernah memimpin Korea Selatan di Piala Dunia 2018. Meski timnya gagal melaju ke babak berikutnya, Shin bahkan sempat mendapat kritik keras dan pengalaman pahit seperti dilempari tomat di negaranya. Transformasi di timnas Indonesia. Ketika bergabung dengan timnas Indonesia, Shin membawa metode pelatihan modern dan disiplin tinggi. Di bawah kepemimpinannya, timnas U20 dan senior menunjukkan performa yang lebih terorganisasi. Meski hasil di Piala AFF 2024 tidak memenuhi ekspektasi, dukungan Erick Thohir dan peran PSSI sebagai Ketua Umum PSSI. Erick Thohir memiliki peran penting dalam menentukan masa depan Sintayong. Gusnul Yakin menegaskan bahwa semua keputusan terkait pemecatan atau perpanjangan kontrak berada di tangan Erick. Kalau sukses, Shin dipuji. Kalau gagal, dia dibully. Tapi keputusan akhir ada pada Erick Thohir, ujar Gusnul. Reaksi publik dan media sosial di era digital. Opini publik terhadap Sintayong terbelah. Banyak yang masih mendukungnya, mengingat perubahan positif yang telah ia bawa. Namun, tak sedikit yang menginginkan pergantian pelatih demi hasil yang lebih baik. Pelajaran dari kegagalan dan harapan masa depan. Kegagalan di Piala AFF seharusnya menjadi evaluasi, bukan akhir dari perjalanan Sintayong di Indonesia. Dibutuhkan waktu untuk membangun tim yang kuat dan konsisten di level internasional. Rekomendasi untuk masa depan timnas. Pertama, evaluasi sistem. PSSI perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan timnas. Kedua, dukungan jangka panjang. Pelatih harus diberikan kepercayaan penuh untuk membangun tim, bukan sekadar mengejar hasil instan. Ketiga, pengembangan pemain muda. Fokus pada pembinaan usia muda sebagai investasi jangka panjang. Sintayong, antara risiko dan harapan. Sintayong adalah pelatih yang berani mengambil risiko besar dengan mempertaruhkan reputasinya. Meski kegagalan di Piala AFF 2024 menjadi sorotan, perjalanan dan proses yang ia bangun bersama timnas Indonesia layak diapresiasi. Masa depan timnas bergantung pada dukungan dari berbagai pihak, termasuk publik dan PSSI.